Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Dan mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Untuk menikmatinya Saudara, seperti biasa mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saudara, diampuni dan dimaafkan bagi orang yang bersalah, itu adalah sesuatu yang membuat hidup seperti baru kembali. Hidup terasa ringan, plong, beban hilang seketika, semangat terbangun kembali. Karena memang rasa bersalah lalu didiamkan, tidak ditegur, akan membuat hidup terasa tersiksa dan jauh dari damai sejahtera. Demikian hidup bangsa Israel, karena dosa dan pelanggaran mereka terbuang di negeri asing. Mereka kehilangan kemerdekaan, tinggal di negeri asing, haknya diabaikan, bahkan mereka merasa telah ditinggalkan oleh Allah mereka. Lalu saudara, tiba-tiba mereka mendengarkan nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan segera datang menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Sekalipun itu belum terjadi, tapi sukacita mereka sudah meluap, sebab kemarahan Allah sudah berubah menjadi uluran tangan yang penuh kasih sayang datang menolong mereka. Allah sendiri yang bertindak, membawa umat pilihannya kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel. Keselamatan ini memang secara khusus ditujukan kepada umat Israel, namun memiliki dampak yang universal, sebab semua bangsa akan menyaksikan keselamatan itu. Sebab apa yang dinubuatkan Yesaya bukan hanya menunjuk pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Babel, tetapi juga keselamatan yang akan diperoleh seluruh umat percaya dari perbudakan karena dosa. Barang siapa yang menerima dan mengimani Kristus sebagai juru selamat, dia juga berhak menerima keselamatan itu. Dia tidak hanya berperang melawan satu suku bangsa, melainkan menaklukkan maut. Dia menebus umatnya dari segala bangsa dengan nyawanya sendiri. Dan barang siapa mendengarkan ini, maka dia harus berani meninggalkan hidupnya yang lama, yang diperbudak oleh dosa, menuju kepada kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam sukacita, di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah kita menyaksikan keselamatan itu. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita dari maut. Sebab upah dosa adalah maut. Kita dibawa keluar dari kuasa yang berujung kepada kematian menuju kepada kehidupan baru yang penuh dengan anugerah dan kasih sayang. Kekuatan tangannya yang kudus itulah gambaran kekuatan Allah di dalam Yesus yang memenangkan hidup kita. Tentu itu tidak hanya menjadi gambaran heroik bagi kita yang hanya membuat kita terkagum, tetapi harus menjadi sebuah komitmen dalam perjalanan hidup kita yang baru. Hidup kita sudah dipulihkan, maka buah dari pemulihan itu harus nyata dalam kehidupan kita sekarang. Kalau Allah, saudara, adalah Allah yang kudus, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan. Sebagai bangsa milik Allah, hidup kita haruslah kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Memang benar, saudara, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi hidup kudus, sebab hanya Tuhanlah yang sempurna dan kudus. Tetapi kita harus berani membaharui diri kita dari hari ke hari hingga seperti Kristus. Itulah yang harus menjadi komitmen kita yang tidak dapat ditawar dari kehidupan kita.
Kita tidak boleh kompromi terhadap dosa, sebab Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Adalah Tuhan yang sangat benci terhadap dosa dan pasti akan menghukum setiap orang yang berdosa. Maka apa yang dibenci oleh Tuhan harus kita singkirkan dan buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Sikap kita harus jelas, ya atas ya dan tidak atas tidak. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita harus pastikan kehadiran kita harus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebagai umat yang telah dibebaskan, maka setiap kata dan tindakan kita harus membebaskan bagi siapapun. Pastikan setiap kehadiran dan sikap, mulai dari rumah, di tengah-tengah pergaulanmu, bahkan di tempat kerjamu, adalah buah dari keselamatan yang sudah engkau peroleh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang sudah kami peroleh. Sekalipun itu awalnya Tuhan tujukan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi karena di dalam Kristus yang kami imani, kami juga adalah umat pilihan Allah yang berhak juga untuk memperoleh keselamatan itu. Tangan kananmu yang kuduslah yang menyelamatkan kami. Kekudusan Allah harus menjadi kekudusan yang juga harus nampak dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan berkomitmen untuk membaharui diri kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami sama seperti Kristus. Kami harus pastikan hidup di dalam Kristus, keselamatan yang kami peroleh, memastikan kehadiran kami akan kehadiran yang membawa keselamatan, sukacita, damai sejahtera bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.